Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam matkul ilmu lughah saya akan menerangkan tentang interferensi dan integrasi yang meliputi pengertian, jenis, dan contoh-contohnya. Pertama, tentang interferensi bahasa, merupakan kekeliruan berbahasa yang disebabkan oleh pengaruh bahasa lain yang sering digunakan sehingga mempengaruhi penggunaan bahasa lainnya, baik berupa pengaruh fonologis, morfologis, sintaksis, ataupun leksikonya. Akan dijelaskan lebih detail pada jenis-jenisnya nanti. Banyak juga pandangan para linguis tentang arti interferensi. Misalnya Hoyer dalam bukunya menjelaskan interferensi merupakan penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain. Sedangkan Harmat dan Stock menjelaskan interferensi adalah kekeliruan yang disebabkan karena kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa atau dialek ibu terbawa ke dalam bahasa atau dialek kedua. Akan tetapi pada dasarnya interferensi terjadi pada seseorang yang bilingual karena memiliki konsep berbahasa lebih dari satu. Hal yang pasti dari interferensi adalah adanya pengaruh bahasa lain terhadap bahasa yang diucapkan. Jenis-jenis interferensi yang pertama, interferensi fonologis, interferensi morfologis, interferensi leksikon, dan interferensi sintaksis. Yang pertama, interferensi fonologis. Interferensi fonologis berkaitan dengan pengaruh bunyi dari bahasa lain. Contoh yang paling banyak adalah interferensi dalam bahasa Indonesia karena pengaruh bahasa daerah. Misalnya dalam bahasa Jawa. Orang yang berbahasa Jawa ketika mengucapkan nama tempat yang diawali bunyi B, D, dan G akan diawali dengan N. Misalnya Demak. Orang Jawa mengatakan Demak. Kemudian B seperti Bali, maka akan ditambahi M menjadi Bali. Kemudian G Garut menjadi Garut. Gitu. Kemudian interferensi morfologis terjadi karena pengaruh proses pembentukan kata dari bahasa lain. Dalam bahasa Inggris tidak mengenal proses reduplikasi sebagai penanda jamak. Akan tetapi dalam bahasa gaul yang digunakan anak muda Indonesia pada sosmed seperti Facebook, Twitter, terjadi penggunaan reduplikasi dalam bahasa Inggris. Misalnya hard ya, yang berarti hati-hati ya, menjadi hard. Bentuk lainnya adalah pengaruh morfem sebagai penanda pelaku, misalnya kata player, manager, flower dalam bahasa Inggris, yang kemudian mempengaruhi dalam morfologi, misalnya orang yang suka menggunakan Facebook disebut Facebooker, pecinta band ungu disebut dengan ungu Clacker. Yang ketiga, interferensi sintaksis terjadi karena pengaruh dari sistem pembentukan kalimat dari bahasa lain. Misalnya dalam bahasa Inggris konsep kata adalah MD, menerangkan, diterangkan. Contohnya adalah anggun salon, yang berarti salon anggun, salon milik anggun. Hal ini berpengaruh pada sintaksis dalam bahasa Indonesia. Misalnya penamaan pada nama-nama toko atau jasa pelayanan juga menggunakan konsep seperti itu, menggunakan konsep berbahasa Inggris. Misalnya Nadia Salon, bukan Salon Nadia, menggunakan konsep MD bukan DM, diterangkan, menerangkan. Yang nomor 4, interferensi leksikon terjadi karena pengaruh penggunaan leksikon dari bahasa lainnya. Interferensi leksikon ini juga banyak sekali dalam pemakaian bahasa. Misalnya pengaruh leksikon bahasa daerah
yang digunakan pada saat berbahasa Indonesia. Contoh dalam bahasa Sunda ada leksikon ih, teh atau tete itu, dwi. Dan dalam bahasa Jawa ada leksikon ndak. Dalam penggunaan bahasa, misalnya pada kalimat ini susu ditambahi ini teh susu, digunakan teh atau leksikon teh. Kamu kenapa menjadi ih, kamu kenapa, ketambahan leksikon ih. Dan kata aku ndak tahu, nah, penggunaan ndak itu yang mestinya ada leksikon bahasa Jawa masuk ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian beranjak pada pengertian integrasi bahasa. Pertama, pengertian integrasi bahasa. Integrasi merupakan bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dipakai dan dianggap sudah menjadi warga bahasa tersebut. Penerimaan unsur bahasa lain dalam bahasa tertentu sampai menjadi berstatus integrasi memerlukan waktu dan tahap yang relatif panjang. Pada mulanya, seorang penutur menggunakan unsur bahasa lain dalam tuturnya sebagai unsur pinjaman karena terasa diperlukan. Misalnya, dalam bahasa pertama, unsur tersebut belum ada padanya. Atau juga karena tidak mengetahui maka memerlukan bahasa yang lain. Kalau kemudian unsur asing yang digunakan itu bisa diterima dan digunakan juga oleh orang lain, maka jadilah unsur tersebut berstatus sebagaimana unsur yang sudah berintegrasi. Ada 4 jenis integrasi: audial, visual, penerjemahan, dan konsep penerjemahan. Yang pertama, integrasi audial. Integrasi secara audial, mula-mula penutur Indonesia mendengar butir-butir leksikal dituturkan oleh penutur aslinya, lalu mencoba menggunakannya. Apa yang terdengar oleh telinga itulah yang diujarkan lalu dituliskan. Oleh karena itu, kosakata yang diterima oleh audial seringkali menampakkan ciri ketidakteraturan bila dibandingkan dengan kosakata aslinya. Contoh, dongkrak yang berasal dari domkrak, pelopor dari porloper. Yang kedua, integrasi visual merupakan integrasi yang penyebabnya dilakukan melalui bentuk tulisan dalam bahasa aslinya. Lalu bentuk tulisan itu disesuaikan menurut aturan yang terdapat dalam pedoman umum pembentukan istilah dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Contoh, sistem dalam bahasa Inggris menggunakan Y, kemudian disesuaikan dengan EYD menjadi sistem tanpa Y. Hierarki menjadi hierarki menggunakan K bukan CH, dan diakhiri dengan I bukan Y. Kemudian integrasi fonologis, integrasi penerjemahan. Integrasi penerjemahan langsung adalah integrasi dengan mencarikan padanan kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, joint venture atau usaha patungan, balance budget atau anggaran berimbang. Integrasi penerjemahan merupakan integrasi dengan cara meneliti konsep kosakata asing itu, lalu dicarikan konsep ke dalam bahasa Indonesia. Contoh, medication menjadi pengobatan, brother-in-law menjadi ipar laki-laki, job description menjadi ketentuan kerja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.